Pak Steven, mencermati kondisi terkini, Bank Indonesia kita tahu sudah beberapa kali mangkas suku bunga dan di saat yang bersamaan juga ada angin segar dari The Fed yang memberikan sinyal dovish yang semakin kencang. Melihat kondisi saat ini, bagaimana Anda melihat prospek investasi ke pasar keuangan tanah air, Pak Steven? Ya, saya pikir memang ada beberapa kondisi yang bisa kita kategorikan sebagai opportunity. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa selain tren daripada penurunan suku bunga, kita bisa melihat tren yang strong terjadi di semester pertama tahun 2025 ini adalah tren daripada pelemahan dolar. Yang mana ini didorong oleh banyak faktor. Kita bisa lihat bahwa defisit fiskal US memang sangat luar biasa. Kemudian kemarin memang ada beberapa kebijakan yang sifatnya kontroversial yang memang memicu beberapa central banks itu mulai melakukan realokasi atau diversifikasi terhadap kepemilikan daripada US Treasury. Di samping memang kalau kita melihat bahwa potensi daripada kebijakan fiskal maupun luar negeri Amerika Serikat ini cenderung ke arah yang lebih ekspansif. Nah, ini yang memang dikhawatirkan pasar sehingga terjadi pelemahan US dollar. Nah, di tengah situasi ini saya pikir Bank Indonesia mengambil satu opportunity yang sangat baik dan melakukan strategi ahead of the curve. Jadi kita melihat bahwa mempertimbangkan kondisi inflasi Indonesia yang memang rendah, kemudian kita bisa lihat bahwa nilai tukar rupiah relatif stabil dan arah daripada dolar yang memang cenderung melemah, Bank Indonesia memang melakukan prioritas kebijakan untuk memacu pertumbuhan. Yang mana ini kita juga bisa melihat bahwa imbal hasil daripada obligasi pemerintah kita yang semula awalnya memiliki spread yang relatif masih sangat atraktif, memang sekarang sudah semakin turun karena memang terjadi foreign flow masuk dan menyebabkan imbal hasil ini semakin rendah, yang mana sebetulnya ini adalah peristiwa yang positif. Jadi tentunya kita lihat ada opportunity ini, ada opportunity di mana foreign flow akan lebih agresif masuk ke market kita, karena kalau kita lihat dari kepemilikan foreign di equity dan bond market kita ini sebetulnya masih relatif cukup rendah. Ya, kita bicara di bond market itu hanya sekitar 15%, dan kalau kita bicara di equity market, kalau kita bicara total bukan hanya free float, itu sebetulnya hanya sekitar 20-an%. Jadi memang kepemilikannya relatif masih rendah, Indonesia market yang underpenetrated, valuasi daripada saham-saham blue chip kita juga relatif menarik, sehingga ini tentunya bisa men-trigger opportunity foreign flow masuk ke market kita. Oke, Pak Steven, tapi dengan kombinasi Bank Indonesia yang ahead the curve, kemudian juga ada ekspektasi The Fed akan mangkas suku bunga acuan di September mendatang, apakah Anda melihat momentum ini bisa menjadi katalis yang cukup kuat untuk membalikan investor retail ataupun investor institusi yang sebelumnya wait and see? Ya, saya pikir betul, karena gini, kalau kita bicara pada waktu periode high interest rate, terutama kalau kita bicara di US, kita bicara pada waktu era di mana interest rate itu tinggi, time deposit di US itu bisa mencapai angka 5-6%. Jadi kita bisa lihat secara logik bahwa risk free asset atau aset bebas resiko di Amerika itu bisa memberikan imbal hasil yang sangat tinggi, dan ini dalam denominasi dolar. Sehingga tentunya investor itu enggan masuk ke market seperti Indonesia yang punya premi resiko lebih tinggi, nilai tukar yang lebih volatile, dengan spread imbal hasil yang relatif tidak terlalu tinggi, karena kembali lagi acuan aset bebas resikonya itu menghasilkan imbal hasil yang tinggi. Sehingga kalau kita lihat dari data per akhir tahun lalu, penumpukan dana di money market instrumen di Amerika Serikat itu sangat tinggi, sangat luar biasa tinggi. Belum lagi kita bicara equity market US itu juga memiliki kinerja yang sangat baik, karena ekspektasi earnings di teknologi sektor itu memang sangat tinggi. Sehingga kalau misalnya kita bicara terjadi pembalikan atau reversal, katakanlah kita lihat bahwa capital expenditure dari perusahaan-perusahaan teknologi sudah mulai turun, ya kemudian valuasinya juga sudah sangat mahal, ditambah interest rate sudah turun, sehingga attractiveness daripada risk free asset di Amerika turun, ini tentunya juga bisa menjadi katalis untuk memicu investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Jadi ya tentunya jawabannya adalah saya pikir interest rate ini memegang peranan kunci ya untuk bisa uh,
Indonesia dan negara-negara berkembang itu mendapat alokasi investasi daripada investor yang mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Oke, dengan ekspektasi pemangkasan Fed rate pada September mendatang, apakah Anda melihat bahwa memang dari segi data-data perekonomian Amerika Serikat juga sudah mendukung, termasuk bagaimana job market dan juga inflasi, mengingat saat ini memang ada kekhawatiran dampak tarif resiprokal dari Trump ini belum terasa di perekonomian Amerika Serikat. Ya, iya betul. That's a very good question. Jadi kalau kita bicara memang terdapat imbalance di beberapa economic data US. Kalau kita melihat job market di Amerika Serikat itu sudah mulai mengindikasikan adanya pelemahan. Demikian pula kalau misalnya kita bicara manufacturing sector, sehingga yang menjadi kontradiksi adalah data inflasi. Jadi data inflasi di Amerika Serikat ini relatif dibilang masih stable dan belum terlihat dampak daripada kebijakan tarifnya Presiden Trump. Dan di sini sebetulnya kalau misalnya kita melihat data inflasi lebih dalam, ya sebetulnya goods inflation-nya itu sudah mulai pelan-pelan merangkak naik. Dan ini memang merupakan refleksi daripada business price index. Jadi kalau misalnya kita lihat inflasi itu ada di dua sisi. Ada di sisi konsumen, ada di sisi produsen. Nah, inflasi yang di sisi produsen itu sebetulnya sudah mulai mengalami kenaikan selama kurang lebih 2-3 bulan terakhir ini. Namun kalau kita melihat belum terjadinya kenaikan yang serupa di consumer price index, artinya dari sisi produsen atau bisnis, ini belum melakukan pass-through daripada kenaikan biaya produksi ke harga barang jadi. Nah, ini yang kita lihat kemungkinan akan terjadi selama 2-3 bulan ke depan, kecuali terjadi deal-deal baru dari sisi tarif yang mungkin bisa menurunkan biaya produksi perusahaan-perusahaan di Amerika. Namun kalau misalnya tidak terjadi deal, tentunya mau tidak mau produsen ini akan mempastru kenaikan biaya produksi mereka ke konsumen. Sehingga menyebabkan inflasi itu mengalami kenaikan. Nah, ini memang kalau kita lihat sebetulnya Fed ini tentunya akan sangat hati-hati seperti tadi statement sebelumnya, akan tetap data dependent. Mereka akan sangat menjaga supaya tidak terjadi potensi lonjakan inflasi akibat daripada strategi suku bunga yang keliru. Sehingga saya percaya penurunan suku bunga ini akan terjadi dengan lebih bertahap dan lebih cautious. September ini saya pikir adalah salah satu ruang yang dimiliki oleh The Fed untuk menurunkan suku bunga, karena memang kalau kita lihat inflasi di bulan Juli itu memang masih mengindikasikan bahwa inflasi itu relatif masih stabil. Tapi itu karena tadi faktor yang sempat saya sebutkan di atas. Dan juga memang kita bisa mendapati bahwa harga daripada energi komoditi ya atau komoditi energi itu juga mengalami penurunan. Sehingga ini juga membantu tingkat inflasi yang relatif rendah di Amerika Serikat. Namun di luar itu betul sekali bahwa tarif ini belum terreflect di inflation dan ini bisa menjadi katalis penggerak inflasi di 3-6 bulan ke depan, dan ini tentunya akan sangat diwaspadai oleh The Fed yang tentunya akan lebih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga. Oke.